bahwa itu adalah apa, Bu? Saya bantu nih ya, rapor. Nah, nomor 2-nya apa? Ayo, siapa bisa? Goals. Benar, mantap. Ingat Pak, tidak akan ada yang namanya terapi kalau nggak ada goals. Jadi harus tahu, setelah rapor ada goals. Ingat, jangan goals dulu. Pokoknya dia harus bisa ini. Pokoknya jangan itu, rapornya dulu. Dia nyaman dulu, baru kemudian kita bisa bikin goals. Yang nomor 3 apa Pak? Sensory equity. Betul. Kenali. Bapak harus kenal. Ketika ini anak suka, ketika anak ini nggak suka, bukan secara lisan, tapi lihat daripada bahasa tubuhnya, posturnya, dan lain-lain. Kenali itu. Coba latih kemampuan Bapak untuk mengenali responnya dia. Ini kira-kira kalau kayak gini kayak gimana ya di dalamnya dia. Dari pengalaman itu pasti akan dapat. Di atasnya apa Pak? Ingat ya, kalau satu metode nggak bekerja, janji ya, setelah ikut otak, kalau satu metode nggak bekerja, jangan dipaksa. Ganti metodenya. Gitu ya. Ganti metodenya. Dan yang terakhir, generalisasi. Generalisasi. Yang terakhir adalah generalisasi. Anak-anak ini meresponnya adalah orang lagi enak-enak main, disuruh tidur. Ngerti nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Jadi ada perbedaan. Karena ada perbedaan, kok kamu nggak nurut saya? Ini merespon terhadap stimulus yang datang dari luar. Katakan misalnya disebut sebagai dunia luar lah, saya bilang. Dunia luar yang dia tangkap melalui panca inderanya. Lalu kemudian di dalam sini dia membuat pemahaman. Ini yang disebut sebagai dunia dalam, atau mungkin kalau bahasa aslinya bukan dunia dalam, nah bahasa aslinya RM atau representasi mental. Representasi mental itu begini Bu. Ini saya melihat spidol. Ini spidol nih, kalau saya tutup mata, saya bayangkan spidol yang sama di dalam pikiran saya bisa. Saya membayangkan lagi. Itu namanya representasi mental. Representasi mental. Nah, dari representasi mental ini turun ke bawah, ini membentuk yang disebut makna atau meaning. Makna ini akan mempengaruhi daripada yang disebut sebagai state atau emosi dia. Lalu kemudian akan mempengaruhi fisiologi dia dan akan kembali lagi ke sini. Jadi dia akan berputar seperti itu. Itulah sebabnya kenapa ini anak rigid banget Pak. Kok muter aja di situ, kalau seumpamanya diajak ke sini dia pasti teriak-teriak mungkin, atau umpamanya kok kalau saya kasih sayur dia nggak mau, dia maunya hanya makannya pakai nugget misalnya. Banyak orang tua kayak gitu ya, karena perilaku itu adalah sesuatu yang berpola. Jadi kalau seumpamanya ada, nanti kita akan belajar mengenai behavior modification, apa yang kita lakukan? Kita merusak pola tersebut dan membangun pola yang baru. Sebenarnya yang disebut behavior modification itu adalah merusak pola lama, membangun pola baru. Sih yang materinya lebih ke linting. Iya, benar Bu. Itu dia kembali lagi nyambung ke yang tadi penjelasan saya kepada Bu Iin. Penjelasan saya kepada Bu Iin ini yang paling fundamental, paling hakikat, paling tirakat gitu ya. Itu adalah kalau Anda mau menjadi praktisi penanganan autis, apakah itu praktisi, apakah orang tua, Anda harus bisa mengendalikan diri Anda dulu. Ya, jadi kalau umpamanya udah kalut, udah cemas, akibatnya buntu. Ya kan, padahal di sini kami mewajibkan, artinya saya selalu mewajibkan, saya akan memberikan solusinya, ya kan. Anda harus datang dengan hipotesisnya, lalu kemudian kita diskusi. Anda harus datang dengan 3 solusi alternatif ya, baru kemudian saya akan memberikan dulunya seperti apa. Itu untuk melatih mereka berpikir. Karena tanpa curiosity Anda nggak akan belajar. Kenapa Anda hadir di sini? Itu adalah karena Anda curious. Kira-kira saya akan dapat apa nih yang bisa saya terapkan kepada anak saya. Dan state itu adalah sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena itu akan membuka, ya kan? Artinya opportunity, temuan-temuan, inovasi, invensi dan lain-lain. Itu sebabnya kenapa harus berada pada kondisi penasaran. Kalau seumpamanya ada statement yang kami sampaikan dan itu artinya kurang jelas, tanyakan. Akan jauh lebih bagus kalau Anda punya your own opinion. Kira-kira seperti apa? Jadi dengan demikian kita juga sama-sama belajar. Pada pencip yang diberikan valproic acid dan sudah terbukti kecerdasan menurun, lalu kemudian diberikan suatu treatment exercise. Cuma exercise saja. Ini menarik. Cuma dikasih exercise saja. Cuma dikasih gerak saja supaya dia itu bergerak. Apa yang terjadi? Ternyata daya kognisinya perlahan-lahan meningkat.